warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sujar Mintasari, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Maksud dan tujuan saya ingin mewawancari kembali atau mengembangkan kembali dari pertanyaan wawancara kemarin. Dan juga saya ingin menginformasikan kepada kakak, saya akan merekam selama 45 menit. Apakah kakak bersedia? Sedia. Oke, baik. Sebelumnya kak perkenalkan, kak bisa diperkenalkan diri kak. Perkenalkan, nama saya Rosmayani, alamat Jalan Monumen yang bisa ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya kak, ke pertanyaannya. Apakah kakak sering mengalami sakit kepala pada saat kakak merasa cemas? Tidak sering. Bagaimana jenis sakit kepala yang kakak alami saat merasa cemas? Kadang pusing kan, berat sebelah, migrain, terus kepala rasanya kayak apa dia apa itu namanya bahasanya, terbelah atau berat, kerasa berat sebelah kepala. Sampai kapan itu kak terjadi? Biasanya sih kalau 1 jam atau kadang di bawah tidur, bangun tidurnya sudah segar, fresh kembali. Faktor utama saat kakak mengalami sakit kepala itu apa? Faktor utamanya ketika beraktivitas di luar, terus kena sinar matahari yang sekarang kita tahu Makassar seperti apa, panas mataharinya bagaimana, jadi itu salah satu faktor juga sih untuk sakit kepala. Untuk cara mengatasi sakit kepala itu kak? Kalau cara mengatasinya sih kadang dengan minum obat, tapi kan kalau dengan minum obat dalam jangka yang panjang kan juga tidak baik untuk kesehatan. Atau kadang tidur itu kadang sudah tidur baru perasaan sudah kembali segar kembali. Atau biasanya sih mandi, atau biasa mandi supaya itu perasaan segar. Oke. Waktu terlama kakak tidur saat mengalami sakit kepala itu berapa lama kak? Kadang 30 menit, 40 menit, tapi kadang lebih lama biasa sih. Kalau terlalu lama juga pasti pusing kembali, tapi ketika sesuai dengan kayak 30 menit, 40 menit pasti lebih oke lah, lebih segar. Bagaimana sakit kepala ini mempengaruhi kemampuan kakak untuk beraktivitas sehari-hari? Kalau itu sih enggak terlalu berpengaruh banget ya, enggak, cuman adalah 30% lah, tidak lebih ke 30% mempengaruhi, selebihnya enggak. Contohnya itu kak yang untuk mempengaruhinya 30% itu? Kan kalau 30% kan masih bisa dibawa beraktivitas, kalau lebih dari 30% pasti kita tidak sanggup lah untuk beraktivitas dengan kepala yang pusing apa sebagainya. Apakah kakak memiliki riwayat penyakit tertentu atau cedera yang bisa menjadi penyebab sakit kepala? Enggak ada. Apakah kakak mengalami detak jantung cepat atau berdebar ketika merasa cemas? Bagaimana hal itu mempengaruhi kakak? Kalau itu enggak juga sih. Ketika kakak mengalami cemas, apa yang kakak lakukan? Kalau mengalami cemas sih apa yang dilakukan, pastilah kita harus mengendalikan diri kita. Kapan kita tidak bisa mengendalikan diri kita ketika cemas, pasti ada hal-hal yang terjadi pada diri kita, pasti kita tidak bisa untuk mengkontrol diri kita ketika memikirkan sesuatu atau kita berpikiran secara cemas berlebihan. Cemas berlebihan seperti apa itu kak? Kadang kita berpikir nanti kalau terjadi ini tidak, padahal itu belum tentu terjadi. Apakah ada perasaan ketakutan atau kecemasan yang kakak rasakan ketika mengalami kecemasan? Kalau biasa merasakan, tapi tidak sering lah. Kalau umpamanya adanya ketakutan pasti ada kalau kita cemas ke berlebihan, tapi itulah kembali ke diri kita, bagaimana kita untuk mengantisipasi diri kita bahwa dalam menghadapi kecemasan tersebut kita juga harus berpikir secara positif bahwa hal itu belum tentu terjadi.
Mengapa kakak menanggapi seperti itu? Karena ketika saya tidak menanggapi seperti itu pada diri saya, pasti ada hal-hal negatif yang akan terjadi. Karena kita terlalu kayak disugesti diri kita bahwa ini akan terjadi, tapi kan belum tentu itu terjadi. Itu namanya kayak kecemasan tadi terhadap diri kita. Hal negatif itu seperti apa kak contohnya? Kayak kalau umpamanya ini nanti itu saya tidak lulus atau saya tidak lulus atau saya tidak bisa mengerjakan itu, padahal kita bisa tapi kan kita belum mencoba. Jadi seperti itu. Jadi lebih baiklah jangan terlalu berpikiran berlebihan, karena selama kita belum mencoba kita pasti tidak akan tahu seperti apa hasilnya. Bagaimana kakak mengatasi rasa cemas yang dapat mengganggu konsentrasi kakak menjadi kurang fokus? Kalau masalah kecemasan supaya tidak lebih fokus, yaitu kalau saya sih kembali ke diri kita sendiri bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita cemaskan dan ada hal-hal yang tidak perlu kita cemaskan. Seperti kayak kita contohnya kayak kita mau tes terus kita mau tes, di situ kan kita berpikir bahwa kayak gimana sih caranya ini untuk mengisi, kayak gimana sih nanti aku ketemu dengan orang baru, bagaimana begini kan terlalu banyak pikiran kita bercabang-cabang, tapi kan hal itu kan belum tentu terjadi. Padahal kalau kita sudah melakukan hal tersebut kan kita bisa berinteraksi sama orang lain, bisa bertemu dengan orang lain, bisa komunikasi. Jadi hal tersebut tidak perlu terlalu dipikirkan secara berlebihan lah atau terlalu cemas. Terus rasa gelisahnya kak? Kalau rasa gelisah sih itu kan dikontrol dari diri kita sendiri bahwa hal itu kan tidak terjadi jika tidak kita pokoknya kembali ke diri kita sendiri bagaimana kita cara mengatasinya. Bagaimana kakak mengatasi perasaan takut atau cemas yang muncul ketika berada di situasi di lingkungan sosial kak? Kalau di lingkungan sosial sih bagaimana cara mengatasinya, bahwa kecemasan tersebut saya tidak, kalau sampainya di dalam dalam lingkungan sosial itu bahwa ada faktor kecemasan. Kalau faktor kecemasan yang biasa saya alami bukan dan berada di lingkungan sosial yang itu, karena ketika kita di lingkungan sosial tersebut bahwa kita sudah siap untuk berinteraksi terhadap orang lain. Kecemasan yang saya alami itu ketika kita mau melakukan sesuatu tapi kita faktor kecemasan yang saya alami itu ketika saya berpikir berlebihan, tapi ketika saya tidak berpikir berlebihan, faktor kecemasan itu tidak ada pada diri saya. Bagaimana kakak merencanakan langkah-langkah di masa depan untuk mengurangi masalah kecemasan yang kakak alami? Langkah-langkahnya sih yaitu saya harus tanamkan ke diri saya bahwa hal itu belum tentu terjadi, karena faktor kecemasan yang saya alami itu saya selalu berpikir bahwa ketika hal ini terjadi padahal belum tentu terjadi. Jadi kembali ke diriku bahwa saya harus buat diriku selalu berpikir positif bahwa itu tidak terjadi. Bagaimana kakak membangun rasa percaya atau kejujuran ketika kakak berada di lingkungan sosial? Kalau saya sih bagaimana kakak membangun rasa kepercayaan atau kejujuran ketika kakak berada di lingkungan sosial? Proses sih menjaga kepercayaan diri ketika berada di lingkungan sosial yaitu saya harus ke diri saya sendiri bahwa saya kan ketika kita di lingkungan sosial pasti kita akan bertemu dengan seseorang, berkomunikasi dengan orang banyak. Disitulah kita harus memberitahulah kepada diri kita sendiri bahwa di lingkungan ini kita bisa sharing sama sesama
sesama sesama apa, orang-orang yang hadir lagi di lingkungan tersebut. Apakah ada dampak yang kakak rasakan ketika kakak berada di lingkungan sosial? Jelaskan. Kalau dampak sih pasti ada lah, ada dampak. Kalau dampak positifnya pasti banyak, karena kita pasti akan dapat ilmu, kita dapat apa, sharing tentang apapun itu yang sedang dibahas dalam lingkungan tersebut. Terus menambah wawasan. Kita bisa tahu siapa sih orang yang bisa berbagi apa, bisa sharing antara satu sama yang lain. Terus kalau itu aja. Dampak negatifnya kak? Kalau dampak negatifnya ya biasa kita kan biasa ada rasa malas untuk bersosialisasi dengan yang lain, tapi kan kita itu di situ hadir di lingkungan sosial tersebut kan untuk berpartisipasi, untuk sharing, jadi itu sih. Apakah dampak negatif atau positif dapat mempengaruhi kecemasan kakak? Enggak. Bagaimana cara kakak dalam menghadapi interaksi sosial di berbagai situasi sosial? Bagaimana cara kakak dalam menghadapi interaksi sosial? Caranya kak? Apa itu? Dalam menghadapi situasi sosial di lingkungan sosial. Menghadapi situasi sosial dalam bagaimana cara kakak dalam menghadapi interaksi sosial di berbagai situasi sosial? Cara menghadapinya lah, cara menghadapi itu untuk berinteraksi sosial yaitu kita harus apa ya, banyak-banyak untuk berinteraksi sosial. Kita harus banyak-banyak untuk menggali informasi lah, supaya kita bisa pokoknya kita banyak-banyak lah untuk mencari informasi. Bagaimana kakak dapat menjaga kepercayaan diri kakak ketika berada di lingkungan sosial? Terus menjaga kepercayaan diri di lingkungan sosial yaitu dengan cara kita harus mempunyai wawasan yang luas sih ketika kita berada di lingkungan sosial untuk menjaga kepercayaan diri. Kapan kita tidak mempunyai wawasan atau apalah, pasti kita tidak bisa untuk berinteraksi dengan yang lain. Contoh kepercayaan diri yang pernah kakak lakukan di lingkungan sosial itu seperti apa? Ketika kita memberitahukan kepada orang bahwa seperti ini, seperti itu. Maksudnya ketika seseorang bertanya atau butuh masukan butuh masukan kita, disitulah kita memberikan solusi ataupun contoh. Apakah kepercayaan diri yang kakak rasakan berpengaruh dengan kecemasan kakak? Tidak. Apa peran penting pengalaman kerja kakak? Peran penting dalam pengalaman kerja kakak. Peran penting dalam pengalaman kerja saya itu, saya kan sebelumnya bekerja salah satu bank swasta, dan pekerjaan saya adalah untuk bertemu dengan banyak orang. Jadi dari situlah kita bisa mengetahui karakter masing-masing nasabah, masing-masing orang ataupun nasabah. Kita bisa tahu si A ini seperti ini, si B seperti ini. Karena ketika kita mau memberi dia sebuah dana atau apa, kan saya bergerak di bidang marketing kemarin, jadi kita harus tahu seperti apa sih nasabah ini. Kalau kita memberikan sebuah dana atau apakah. Apa hal yang paling berkesan saat kakak bekerja? Hal
paling berkesan yang pernah saya lakukan yaitu apa ya? Berkesan yang pernah ketika ada nasabah yang selalu kita hubungi, dia tidak bisa apa ya? Dia tidak slow respon lah namanya. Disitulah peran penting kita untuk bagaimana caranya agar nasabah tersebut bisa untuk bertemu dengan kita untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Disitulah peran penting kita sebagai marketing untuk meyakinkan nasabah bahwa ada hal yang perlu kita selesaikan. Bagaimana faktor yang kakak hadapi ketika berada di lingkungan pekerjaan? Faktor apa? Maksudnya faktor apa itu? Faktornya kak? Ya, faktor dalam bentuk apa? Dalam di lingkungan pekerjaannya kak? Faktor lingkungan di lingkungan pekerjaan apa faktor? Bagaimana faktor yang kakak hadapi ketika berada di lingkungan pekerjaan? Pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita di lingkungan kerja. Pasti ada hal-hal yang memang mempengaruhi kinerja kita di dalam perusahaan, di dalam kantor tersebut atau perusahaan tersebut. Adapun itu faktor-faktornya, yang pertama itu atasan kita seperti apa, teman-teman kita seperti apa. Jadi itu mempengaruhi kita dalam bekerja di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Apa motivasi terbesar kakak dalam menjalani pekerjaan saat ini? Saat ini motivasinya saat ini bagaimana caranya kita untuk berbagi atau sharing ilmu kepada teman-teman, kepada mahasiswa, kepada siapapun lah. Kalau ketika kita menghadiri sebuah acara ataupun webinar kita sharing lah. Itu motivasinya untuk berbagi, sama-sama berbagi pengetahuan atau berbagi ilmu lah. Bagaimana kakak menyikapi tentang permasalahan cemas yang terjadi di pekerjaan kakak? Menyikapi hal cemas yang dalam pekerjaan kakak? Hal cemas dalam pekerjaan ketika kan kita kalau di dunia perbankan kemarin, dunia marketing itu pasti ada namanya target. Di situ ketika kita sudah akhir bulan kita tidak mencapai target, disitulah biasa kita mengalami kecemasan. Kalau di pekerjaan saat ini kak, apakah ada? Tidak ada kalau dia saat ini. Apakah terdapat peristiwa atau pengalaman tertentu selama masa pendidikan yang menjadi pemicu masalah kecemasan kakak? Ada pas penyelesaian tesis lah, pada saat mau selesaikan situ ada berbagai macam ujian, berbagai ujian menyusun. Kita harus cari jurnal ataupun tesis kita yang harus kita jurnalkan, mau dipublikasi. Disitulah kita memang dia betul-betul dihadapi dengan kecemasan. Karena sampai berapa lama itu kak kecemasan itu berlangsung? Sampai ketika kalau semuanya ketika mau ujian gitu kan mulai cemas apa dan sebagainya. Kan kalau sudah selesai lagi, nanti kan ujian kembali, cemas lagi, begitu selanjutnya. Apakah ada perbedaan antara kakak menempuh pendidikan S1 dan S2? Ada. Coba jelaskan kak. Kalau S1 itu waktu saya masih S1 itu perbedaannya di jurnal. Ketika saya S1 itu belum ada yang namanya jurnal untuk dipublikasi, cari jurnal A dan B dan C. Tapi ketika S2 itu kita harus diwajibkan memang untuk baca-baca jurnal, tahu jurnal ini, jurnal nasional, internasional. Beda sama S1 kemarin. S1 beda S1 dengan S2. Itu untuk saya ya, beda untuk sekarang.
Ketika kakak dalam proses menyelesaikan pendidikan, apakah ada perasaan cemas yang terjadi? Ada, pasti ada. Contohnya kak? Yang kayak tadi, kalau tadi sudah dikatakan bahwa ketika mau ujian pasti kita cemas. Bagaimana kakak menyikapi perasaan cemas yang terjadi pada diri kakak? Mengatasi cemas pada diri pada saat apa? Saat menyelesaikan pendidikan. Pada saat menyelesaikan pendidikan, yaitu kita harus lagi memberitahulah kepada diri kita bahwa jangan terlalu berpikiran berlebihan, karena hal-hal tersebutlah yang membuat kita cemas. Contoh perasaan cemas yang berlebihan ketika kakak menyelesaikan pendidikan kakak itu seperti apa? Seperti ketika teman-teman pada sudah selesai ujian, kitanya belum, pasti situ muncul rasa cemas yang berlebihan, karena waktu juga sudah mepet. Ketika sudah ada waktu, sudah ditentukan bahwa ujian sudah ada penentuan tanggal kapan terakhir ujian dilaksanakan, dan pada saat itu jurnal belum terpublikasi, jadi disitulah tingkat kecemasan berlebihan. Apakah ada konflik yang terjadi dalam hubungan kakak kemarin? Konflik dengan siapa ini? Pasangan kakak? Pasangan dalam apakah ada konflik yang terjadi dalam hubungan kakak kemarin? Enggak ada. Bagaimana kakak menyelesaikan permasalahan di suatu hubungan? Proses menyelesaikan dalam suatu hubungan, permasalahan seperti apa dulu? Tidak bisa menjelaskan. Kalau ada yang tidak menjelaskan bahwa permasalahan apa yang harus diselesaikan dalam hubungan, kan? Nah, Konfliknya kak? konflik seperti apa dulu? Kayak selingkuh gitu. Kalau dalam saya sih, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada yang namanya konflik perselingkuhan. Konflik seperti apa yang? Kalau kemarin sih konfliknya yaitu ketika orang tua saya tidak memberi restu kepada pasangan saya, jadi di saat itulah saya memilih mundur. Apakah perasaan kakak itu terjadi? Bagaimana perasaan kakak ketika kakak memilih mundur? Kalau perasaan saya pada saat itu sih tidak bagaimana banget ya, karena pada saat itu memang belum ada kepikiran untuk ke jenjang yang lebih serius. Memang cuma untuk sharing, berbagi ilmu, tapi kan dalam suatu hubungan pasti ada salah satunya yang memang mau ke tahap yang lebih serius. Apakah ada perasaan cemas yang terjadi ketika kakak menjalani suatu hubungan? Perasaan cemas sih, kalau dalam hubungan saya tidak pernah merasa cemas kepada pasangan saya, karena saya tidak pernah untuk mensugesti diri saya bahwa ada hal-hal yang tidak akan terjadi, karena saya tekankan kembali bahwa kecemasan yang saya rasakan itu ketika saya akan melakukan sesuatu yang belum tentu saya yakini saya bisa, itu dari situ faktor kecemasan saya muncul. Apakah ada dampak yang terjadi ketika kakak mengalami kecemasan dalam saat menjalani hubungan? Dampaknya sih saya tidak pernah, maksudnya saya sudah jelaskan tadi bahwa saya tidak mengalami kecemasan untuk pasangan saya. Hal apa yang mendasari kakak menjalani hubungan dengan lawan jenis? Ya pasti kita butuh teman berbagi, sharing sama teman, terus teman jalan, lagi ya, itu teman jalan, sharing tentang apapun. Nah itu kan kalau ada pasangan pasti kita lebih luas lah untuk bercerita kepada si pasangan. Di riwayat perkembangannya lagi kak, apa yang dilakukan ibu kakak untuk menjaga kesehatan janin selama kakak dalam kandungan?
Kalau yang saya dengar dari cerita ibu saya ya, ya itu pasti dia dengan mengontrol makanannya, minum vitamin, terus olahraga. Contohnya itu Kak kayak Kalau contohnya kan kalau ibu hamil itu diharuskan untuk selalu minum vitamin. Jadi ibu saya pada saat itu selalu minum vitamin lah supaya anaknya tumbuh sehat dalam kandungan. bagaimana ibu Anda merawat kakak setelah persalinan, coba jelaskan Kak. Kalau saya dengar cerita dari ibu saya ya, karena cara merawat ibu saya ya itu ya harus memberi saya ASI, memandikan. Terus pada saat itu kan ibu saya belum dibantulah sama saudaranya untuk merawat saya. Terus bagaimana ibu kakak mengatasi perasaan stres, kelelahan, dan perubahan emosional yang terjadi pasca persalinan Kak? kan dari cerita ibu saya pada saat itu kan itu namanya faktor kecemasan, ada namanya baby blues. Baby blues itu adalah faktor kayak ibu yang berpikiran secara berlebihan, tapi alhamdulillah ibu saya tidak mengalami namanya baby blues. Contohnya baby blues itu seperti apa Kak? Kayak ketika melihat anaknya toh dia tidak senang kalau lihat anaknya, jangan sampai baby blues, kayak tidak senang kalau melihat anaknya, kayak ada perasaan emosi, marah, itu namanya baby blues. Mengapa itu terjadi? Salah satu faktornya adalah kurangnya sepengetahuan saya ya deh, karena saya belum pernah mengalami. Jadi yang saya tahunya itu ketika ibu tersebut kadang merasa belum siap untuk punya anak, terus kurangnya perhatian dari sekitarnya, suaminya. Bagaimana perasaan ibu kakak ketika kakak sudah dilahirkan? Ya pada saat itu dia senang sekali karena akhirnya dia mendapat seorang anak perempuan. Bisa dijelaskan Kak lahiran normalnya bagaimana saat ibu Anda? Kalau berdasarkan cerita dari ibu saya bahwa saya kan dilahirkan secara normal dan pada waktu itu masih di rumah karena belum tidak ada yang harus di puskesmas. Aku pada tahun itu beda ya sama sekarang yang harus memang kita melahirkan di puskesmas, di bidan di desa-desa, terus di rumah sakit. Pada saat itu saya dilahirkan di rumah dengan keluarga yang kumpul dengan sangat ramai karena memang anak perempuan inilah yang ditunggu lahirnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan fisik di umur kakak sekarang? Kalau perkembangan fisik sih tidak kalau dibilang sih tidak, untuk perkembangan fisik tidak sama dengan orang-orang lain yang tubuhnya itu ke atas ya bukan ke samping. Terus tapi kan kita harus kembali kepada diri kita sendiri bahwa apapun yang terjadi dalam fisik kita ini kita harus syukuri selama kita sehat, masih bisa bernapas, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kita harus sebenarnya bersyukur, kita nggak boleh menjadikan pertumbuhan secara fisik untuk tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah sama kita, sama fisik kita. Apa merasa bangga dengan perkembangan fisik kakak? Alhamdulillah saya bangga dengan apapun yang Allah berikan, maksudnya berikan Tuhan kepada diri saya saat ini, karena saya masih bisa, sekarang masih bisa bekerja, bisa beraktivitas, alhamdulillah sehat. Saya mensyukuri apapun kondisi yang diberikan kepada saya dalam tubuh saya saat ini. Apa kakak merasa insecure dalam perkembangan fisik kakak? Alhamdulillah saya tidak insecure. Saya malah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya saat ini. Kan sekarang banyak yang insecure dengan hidupnya, kadang dia harus kan sekarang teknologi hari makin hari canggih, kan kita bisa permak ini wajah menjadi jauh lebih cantik. Pokoknya kita bisa mempermak seluruh tubuh kita selama kita mau dan punya uang.
Eh, apakah kakak merasa perkembangan fisik Anda tidak sesuai dengan kakak harapkan? Alhamdulillah saya harapkan yang berkembang fisik saya, tapi kadang kan kita sebagai manusia kan kadang-kadang juga kenapa sih badanku ini makin hari makin naik timbangannya, naik BB-nya, tapi kan itu lagi kembali ke diri kita sendiri, bahwa ketika kita bisa hidup lebih sehat kan pasti tipe BB kita bisa maksimal, tapi itu kan di faktor makanan, faktor apa yang kita konsumsi sehari-hari. Bagaimana kakak mengatasi perasaan tentang penampilan dan citra tubuh kakak? Bagaimana kakak mengatasi perasaan tentang penampilan dan citra tubuh kakak dan saat ini? Penampilan dan citra tubuh Kakak, apa coba? bagaimana kakak mengatasi perasaan tentang penampilan dan citra tubuh kakak? Kalau perasaan penampilan sih saya pada saat ini kan sebenarnya saya selalu percaya diri dengan apa yang saya tampilkan pada diri saya sendiri, karena ketika kita tidak merasa percaya diri dengan apa yang ada pada diri kita, pasti kita ketika kita mau beraktivitas selalu merasa insecure pada diri kita. Jadi kita harus lagi bagaimana kita untuk menanamkan pada diri kita bahwa apa yang saya pakai hari ini, fisik saya ini sudah sudah baik, sudah alhamdulillah, sudah bersyukur dengan apa yang ada pada saya ini. Apa yang kakak syukuri tentang perkembangan fisik kakak? Kalau apa yang saya syukuri dengan perkembangan tubuh saya, semuanya saya syukuri dengan apa yang ada pada diri saya saat ini. Saya bisa beraktivitas, bisa bekerja. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik kakak seperti berat badan dan tinggi badan? Kalau berat badan sih pasti faktor makanan ya, kita ada kontrol makanan apa yang kita konsumsi sehari-hari yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tinggi kan memang tidak bisa ya, kita mau kalau sudah umur berapa itu tinggi memang sudah tidak bisa naik. Jadi ya memang seperti itu, kita tidak bisa untuk menambah tinggi kita atau mengurangi tinggi kita, beda sama berat badan kita. Faktor utama penyebab berat naik badan kakak itu apa? Terlalu sering makan makanan yang mengandung tepung, karbohidrat yang tinggi, makan manis-manis, tidak karbo dengan protein dan serat tidak seimbang. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi berat badan saya cepat sekali naik dan kurang olahraga biasanya. Dan cara mengatasinya kak supaya berat badan kakak tidak naik? Kalau cara mengatasinya sih dengan menjaga ya pola makan yang pertama, terus mengurangi minuman yang manis. Kan kita tahu saat ini banyak sekali minuman-minuman yang lagi ngetren lah, tapi kan kita sebagai manusia selalu mau ingin mencoba cicipi dan akhirnya kita ketagihan, padahal itu salah satu minuman yang membuat berat badan saya naik. Jadi kalau cara mengatasinya sih ya itu harus ubah pola makan, atau harus kasih seimbang antara protein, serat dengan karbo. Apa kakak pernah merasa insecure dengan berat badan kakak yang tinggi? Kalau berat badan saya maksudnya biasa ada rasa insecure ya, tapi tidak sering. Karena kalau tinggi sih saya tidak pernah insecure dengan tinggi saya, tapi kalau berat badan kadang, karena biasa berat badan saya cepat banget naik, maksudnya cepat sekali proses untuk naik BB-nya, berat badannya. Kadang membuat saya insecure kalau berat badan terlalu berlebihan lagi. Upaya kakak untuk menutupi insecure itu? Kalau upaya dengan memakai pakaian yang tidak, kalau pemain kan berat badan kan sudah lebih lagi ya berat badannya, cara mengatasinya ya dengan memakai pakaian yang tidak menunjukkan badan kita ini, bahwa badan kita ini lebar. Cara berpakaian saya adalah salah satu cara untuk menutupi insecure saya pada tubuh saya ketika berat badan saya lagi-lagi naik-naiknya. Menurut kakak bagaimana pandangan kakak tentang seseorang yang tidak puas dengan perkembangan fisiknya? Kalau saya sih dengan
kan kita bisa apa ya, Bagaimana pandangan kakak tentang seseorang yang tidak puas dengan dirinya kak, dengan perkembangan fisiknya yang terjadi pada dirinya? kalau saya sih menurut saya ya, kadang orang memang ada memang orang yang merasa apa tidak Puas. tidak puas dengan dirinya. Itu kan kembali ke diri kita sendiri, bahwa ketika kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, bentuk tubuh kita, bentuk muka kita, berat tinggi kita dan sebagainya, ketika kita mempunyai namanya rasa syukur, pasti kita tidak akan mengalami yang namanya insecure dengan tubuh kita, dengan tidak percaya diri. Pertanyaan selanjutnya yaitu perkembangan mentalnya. Bagaimana kakak menjaga kesehatan mental kakak? Kalau saya sih menjaga kesehatan mental saya tidak akan mencari tahu hal-hal yang memang tidak perlu saya ketahui, dan yang kedua saya tidak akan mau untuk mencampuri urusan orang lain kalau memang tidak ada hubungannya dengan saya. Pokoknya saya tidak akan mencari tahu tentang kehidupan seseorang, atau tidak mau tahu hal-hal yang membuat kesehatan mental saya down atau sebagainya. Contohnya itu seperti apa? Ketika ada seseorang atau seseorang lain kita memang tidak suka dengan dia, atau tidak cocok lah, atau tidak perlu lah untuk berinteraksi sama dia, dan disitulah saya tidak akan pernah mau tahu tentang dia, tidak mau tahu tentang dia, dan tidak akan mencari tahu tentang dia. Itu adalah salah satu cara saya untuk menjaga kesehatan mental saya. Kapan saya mencari tahu tentang dia, pasti akan mempengaruhi mental saya. Jadi saya harus menjaga mental saya dengan tidak mencari tahu tentang dia, kehidupan dia, apapun yang menyangkut tentang dia. Itu adalah salah satu cara saya untuk menjaga kesehatan mental saya. Apakah ada dampak yang terjadi di kesehatan mental kakak? Dampaknya kalau terjadi itu kesehatan mental kakak. Kalau harus sih pasti akan ada kesehatan mental kita kalau kita mencari tahu tentang yang tadi saya bilang bahwa pasti akan ada. Ketika saya mencari tahu, pasti akan berdampak kepada kesehatan mental saya, karena memang hal tersebut pasti akan mempengaruhi saya, membuat saya marah, emosi. Pasti hal-hal yang tidak baik dalam diri saya pasti akan keluar. Jadi cara mengatasinya itu saya tidak akan mencari tahu tentang apapun yang menyangkut dengan hal tersebut, karena akan membuat kesehatan mental saya akan down. Pasti akan berpikir berlebihan lagi, bertambah kecemasan, kembali kecemasan, berpikir hal-hal yang tidak. Untuk dampak positifnya kak? Dampak positifnya yaitu ketika saya tidak mau tahu, tidak mau pasti pikiran saya tenang, saya tidak akan emosi atau marah. Pasti pikiran saya sejuk, tidak akan ada hal-hal yang negatif yang saya pikirkan. Pasti yang ada di kepala saya kan positif, tidak akan mempengaruhi, tidak berpengaruh sama kesehatan mental saya ketika saya tidak mencari tahu apapun hal-hal yang membuat kesehatan mental saya menjadi down atau bagaimana lah. Bagaimana kakak mengatasi kecemasan yang muncul terkait dengan permasalahan perkembangan mental kakak? Kecemasannya kak, Kalau muncul dengan masalah perkembangan mental. Bagaimana kakak mengatasi kecemasan yang muncul terkait dengan masalah perkembangan mental? Masalah yang muncul ketika perkembangan mental, terkait masalah perkembangan mental kakak. kalau secara perkembangan mental sih, bagaimana cara mengatasi kecemasan yang muncul terkait dengan masalah perkembangan mental kakak? kecemasan yang muncul dengan perkembangan mental kecemasan, yaitu tadi bahwa saya tidak, itu yang mempengaruhi kecemasan saya ketika saya mencari hal-hal yang tidak perlu saya ketahui. Pasti itu mempengaruhi perkembangan mental saya. Bagaimana pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial terhadap perkembangan mental kakak?
Kalau sejauh ini ada beberapa ya, kalau kita berteman pasti ada yang pro, ada kontra. Ketika kita berteman dengan si A pasti ada pengaruhnya juga sih, pengaruh kesehatan mental. Kalau memang kita tidak pro ke orang tersebut. Beda ketika kita mempunyai teman yang memang ketika kita bersama dengan dia bahwa tidak akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Contohnya Kak? Kayak saya kan tuh berteman sama si A dan si B. Ketika sama si A ini ketika sama si A ini pasti kesehatan mental saya terganggu karena akan menceritakan hal-hal yang tidak perlu saya ketahui, pasti akan membuat kesehatan mental saya jadi bermasalah, down atau bermasalah. Kita pasti lagi berpikir bahwa saya sebenarnya tidak mau tahu hal tersebut, tapi ketika kita bertemu sama si B ini, dia menceritakan, kita kan pasti lagi berdampak lagi pada kesehatan mental kita. Jadi ada memang teman-teman kita itu yang mempengaruhi kesehatan mental kita, dan ada yang tidak. Kalau untuk di lingkungan sosial Kak? Kalau di lingkungan sosial sih tidak ada kalau umpamanya kesehatan mental, karena kan kalau di lingkungan sosial itu beda sama dengan pertemanan ya, kalau itu menurut saya. Apakah olahraga berpengaruh dengan perkembangan mental Kakak? Sangat berpengaruh. Jelaskan Kak. Kadang saya mengatakan bahwa kesehatan mental saya sangat berpengaruh dengan olahraga. Kan ketika kita lari pagi lah contohnya, pasti udara segar akan kita hirup ya, jadi pasti kesehatan mental kita juga kan akan perlahan-perlahan akan membaik ya. Kalau ketika kita olahraga, kita bergerak apa sebagainya, pasti berpengaruh ya. Menurut saya kalau ketika saya mau memperbaiki atau untuk membangun mood yang bagus itu ketika di pagi hari ya olahraga, melaksanakan kegiatan di rumah. Tak beda sama kalau kita pagi-pagi sudah scroll HP, TikTok, apakah sebagainya aplikasi, itu pasti akan membuat kita lagi kesehatan mental terganggu. Apalagi ketika ada sesuatu yang muncul yang membuat kita emosi atau marah, pasti itu akan berpengaruh sama kesehatan mental kita. Jadi solusi yang saya laksanakan untuk menjaga kesehatan mental saya dengan olahraga, tidak olahraga, makan makanan sehat tapi kalau biasa juga tidak selalu pola makan sih, tidak terlalu berpengaruh banget ya. Itu jangka waktunya Kak, kalau dalam olahraga itu berapa lama? Kalau saya olahraga pagi hari ya sekitar jam 6 lah, sebelum jam 7 udah balik, berarti sekitar 45 menit, 50 menit, satu paling lama sampai jam lah. Itu setiap hari atau per minggu? Itu enggak setiap hari lah, seminggu 2 kali, kadang 3 kali, enggak setiap hari. Di pagi hari saja? Biasa kadang di pagi, kalau memang pagi harinya tidak bisa berarti saya sempatkan di sore hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Kakak melihat perkembangan emosi Kakak sejak masa kanak-kanak hingga sekarang? Kalau kanak-kanak dengan sekarang, kalau masih anak-anak itu kan kita masih tidak bisa kita berpikir secara positif atau secara dewasa. Beda sama ketika kita dewasa, kita sudah tahu mana membedakan hal-hal yang berdampak positif dan negatif. Contoh perkembangan emosi itu pas sekarang itu seperti apa Kak? Kalau perkembangan emosi sekarang itu ketika kita melaksanakan sesuatu atau pekerjaan, tapi kita sudah harus selesai ini, tapi kan belum selesai lah. Disitulah keadaan muncul emosi atau kadang stres atau takut dan tidak sesuai tidak selesai pada saat ini. Padahal kan kita kerjakan secara bertahap untuk kepada diri kita bahwa kita bisa selesai pada saat ini, pasti bisa kok. Perkembangan emosi yang efektif yang Kakak lakukan seperti apa Kak? Perkembangan emosi yang efektifnya dia ketika kita dalam lingkungan pekerjaan, terus kan kita kadang berbagi sharing pendapat, kan kita ada satu dengan pendapatnya si A si B. Disitulah kita harus
berpikiran secara positif atau efektif bahwa kita bisa berbeda pendapat. Kan setiap orang beda argumen, tapi kan biasa tujuan tak sama ji, cuman bahasanya yang beda, tapi kan tujuannya yang sama. Contoh contoh emosi efektif itu seperti apa contohnya? Kayak Kalau contoh emosi efektif, bagaimana emosi yang efektif itu seperti apa contohnya Kak? Oke, siap. Bagaimana cara mengatasi perasaan emosi kakak ketika emosi tersebut muncul? cara yang mengatasi ketika emosi muncul, apa ya? Ketika emosi muncul pasti ada hal-hal yang mempengaruhi, dan hal-hal seperti apa dulu yang mempengaruhi. Eh, Berarti di dalam pekerjaan Kak? Dalam pekerjaan kan ya biasa memang terjadi itu berbeda pendapat kita dengan teman-teman kerja. Disitulah kita harus apa ya, berpikir lagi secara positif, bahwa pokoknya kita dalam lingkungan kerja itu ketika kita menghadapi suatu masalah atau apa, kan kita harus berpikir positif supaya dalam lingkungan kerja tersebut tidak ada yang namanya apa ya, perseteruan atau apa perselisihan kita terhadap teman. Kan kita bisa komunikasikan baik-baik atau apa, kita bicarakanlah baik-baik dengan masalah apa yang sedang terjadi. Apakah ada dampak yang terjadi ketika emosi tersebut muncul? Pasti ada. Seperti apa? Kalau emosi muncul kadang kesal ya sama si orang si B ini kok gini, pasti muncul kesal, marah. Kalau dampak, apakah ada dampak negatif dan positifnya Kak? Ada dampak negatifnya pasti kita marah, kesal. Pada dampak positifnya adalah dimana lagi kita harus mengontrol emosi kita, bagaimana kita mengendalikan emosi kita supaya hal-hal tersebut tidak membuat di dalam dunia pekerjaan, dalam lingkungan pekerjaan kita menjadi suatu masalah. Apa pengalaman emosional yang paling berkesan dalam hidup kakak dan bagaimana hal itu mempengaruhi kakak? Kalau hal Pengalaman yang emosional Kak? pengalaman emosional itu ketika sedang ketika kita sedang masing-masing memberikan pendapat, terus kan kita pasti mau bilang ini yang paling benar, ini dan ini. Disitulah biasa emosional yang muncul. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kakak merasa kesulitan dalam berinteraksi sosial? Tidak. Mengapa? Karena kenapa saya tidak pernah merasa ya bahwa saya tidak pernah kesulitan dalam berinteraksi sosial, karena saya itu orangnya mudah bergaul, mudah untuk berkomunikasi sama seseorang. Ketika saya bertemu dengan seseorang pasti saya cepat lah, maksudnya cepat untuk bisa nyambung untuk bicara dengan orang tersebut. Apakah ada perasaan cemas ketika kakak berinteraksi dengan seseorang? Tidak. Bagaimana cara kakak mengatasi konflik atau masalah dalam hubungan sosial kakak? Kalau dalam hubungan sosial sih kita pasti ada namanya komunikasi, pasti dikomunikasikan dulu seperti apa itu masalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu cara mengatasinya Kak? Itu dikomunikasikan Ki. Apakah kakak merasa puas dengan kehidupan sosial kakak saat ini atau ada hal-hal yang ingin kakak tingkatkan? Kalau saat ini sih masih kurang menurut saya, karena masih banyak hal-hal yang belum bisa saya lakukan, masih banyak hal-hal masih kurang kalau menurutku sih. Hal-hal apa yang kurang itu Kak? Karena kan sekarang masih di lingkungan Sulawesi Selatan yang belum keluar di berbagai kota. Apakah kakak memiliki sahabat dekat? Punya.
Sudah dari zaman SD sampai sekarang ya, udah lama ya. Apakah kakak pernah berkonflik dengan sahabat kakak? Namanya pertama pasti adalah konflik. Contohnya kak, Kadang kita berbeda pendapat atau berbeda pendapat kan biasa itu menjadi percekcokan antara kita bahwa kenapa kok begini, kenapa begini. Pertanyaan terakhir kak, apakah kakak pernah mengalami perubahan signifikan dalam hubungan sosial? Kakak seperti pindah ke tempat baru atau perpisahan dengan teman-teman? Pernah. Coba jelaskan kak. Dulu kan saya pernah sebelum tinggal di Sulawesi Selatan, saya kan tinggal di Sulawesi Barat. Kemudian saya ke Sulawesi Selatan, meninggalkan kampung, terus bertemu dengan orang-orang yang baru, dapat ilmu, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita jauh dari orang tua seperti apa kehidupan di Sulawesi Selatan, khususnya Malaysia, seperti apa pergaulan, seperti apa pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Apa yang lagi ya? Pokoknya banyak belajar lah ketika kita meninggalkan kampung kita untuk pindah ke tempat yang lain, itu pasti banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Oke, baik kak, sampai sini dulu untuk sesi pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan kak? Tidak. Oke, baik, terima kasih kak atas partisipasinya dalam tugas saya metode wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih kak.